Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali bersama Sir Johan di pelajaran Matematika Wajib kelas 12 IPA dan IPS. Video ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, video minggu ketiga. Yang kedua, video minggu keempat. Pada minggu ketiga, kita akan belajar histogram dan ogive. Selanjutnya, belajar rataan. Bahan belajar yaitu dari buku cetak halaman 83 sampai 103. Pada minggu keempat, kita akan belajar modus dan kuartil. Bahan belajar yaitu dari buku cetak halaman 108 sampai 121. Dan minggu kelima, kita akan mengadakan small test. Untuk selanjutnya, perhatikan video pembelajaran. 221. Frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Yang A, distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah distribusi frekuensi yang frekuensi relatif masing-masing kelasnya dapat diperoleh dengan menyatakan persentase frekuensi kelas tersebut terhadap jumlah seluruh frekuensi. Contoh, data hasil pengukuran tinggi badan pemain sepak bola di Erlangga diperlihatkan dalam tabel berikut. Ini tabelnya, kemarin juga sudah kita susun, tabel distribusi frekuensinya. Sekarang kita akan mencari frekuensi relatifnya. Yang ini 160 sampai 164 ada 2, 165 sampai 169 ada 7, 170 sampai 174 ada 10, 175 sampai 179 ada 8, 180 sampai 184 ada 3, total frekuensinya ada 30. Jadi diperolehlah frekuensi relatif yang pertama. Untuk interval 160 sampai 164 diperoleh frekuensi relatifnya 2 dibagi dengan total frekuensi dikali dengan 100%, yaitu sama dengan 6,67%. Interval 165 sampai 169 frekuensi relatifnya sama dengan 7 dibagi dengan 30 dikali dengan 100%, sama dengan 23,33%. Untuk 170 sampai 174 frekuensinya 10 dibagi dengan 30 kali 100%, sama dengan 33,33%. Untuk interval 175 sampai 179 frekuensi relatifnya sama dengan 8 dibagi dengan 30 kali 100%, sama dengan 26,67%. 180 sampai 184 frekuensi relatifnya 3 dibagi dengan 30 dikali dengan 100%, sama dengan 10%. B. Distribusi frekuensi kumulatif. Dalam berbagai keperluan, kita terkadang menginginkan banyak pengamatan dinyatakan dengan lebih dari ataupun kurang dari. Distribusi yang menyajikan data dengan pengelompokan tersebut dinamakan distribusi frekuensi kumulatif. Contoh, data hasil pengukuran badan pemain sepak bola di Erlangga diperlihatkan dalam tabel berikut. Ya, soalnya masih sama seperti yang tadi. Yang pertama, dari interval 160 sampai 164, kita harus ketahui bahwa TP bawah diperoleh dari 160 dikurang dengan 0,5. Hasilnya sama dengan 159,5. Untuk TP atas, yaitu ditambahkan 0,5. 164 ditambah dengan 0,5. 164,5. Itu untuk TP bawah dan TP atas. Ini adalah distribusi frekuensi dari pengukuran tinggi badan. Baik, yang pertama kita akan menyusun distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kurang dari ini nanti kita buat pasangannya TP atas. Untuk interval 160 sampai 164, TP atasnya itu adalah 164,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 164,5 yaitu 2. Selanjutnya, TP atas dari interval 165 sampai 169, 169,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 169,5 di bawah dari 169,5 yaitu 7 dan 2, maka hasilnya sama dengan 9. Untuk interval 170 sampai 174, TP atasnya itu 174,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 174,5 yaitu kurang dari 174,5, 10, 7 dan 2. Totalnya itu ada 19. TP atas dari interval 175 sampai 179 yaitu 179,5. Frekuensi kumulatif kurang dari 179,5, 8, 10, 7 dan 2. Totalnya itu ada 27. Yang terakhir, interval 180 sampai 184. TP atasnya itu adalah
184,5. Jadi frekuensi kumulatif kurang dari 184,5 adalah 381072. Semuanya kurang dari 184,5. Totalnya itu ada 30. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Lebih dari ini pasangannya tepi bawah. Tepi bawah dari 160 sampai 164 yaitu 159,5. Jadi frekuensi kumulatif lebih dari 159,5. Semua data kita ini adalah lebih dari 159,5. Totalnya ada 30. 2, 7, 10, 8, 3. Untuk interval 165 sampai 169, tepi bawahnya 164,5. Frekuensi kumulatif lebih dari 164,5 yaitu datanya 7, 10, 8, 3. Totalnya ada 28. Untuk interval 170 sampai 174, tepi bawahnya itu 169,5. Frekuensi kumulatif lebih dari 169,5, 10, 8, dan 3 yaitu 21. Interval 175 sampai 179, tepi bawahnya itu adalah 174,5. Frekuensi kumulatif lebih dari 174,5, 8 dan 3 sama dengan 11. Interval 180 sampai 184, tepi bawahnya itu adalah 179,5. Frekuensi kumulatif lebih dari 179,5 yaitu 3. 2, histogram. Penyajian data yang dikelompokkan menurut distribusi frekuensi dapat dinyatakan dengan grafik yang disebut histogram. Frekuensi biasanya dinyatakan dengan sumbu tegak dan interval kelas dinyatakan dengan sumbu mendatar. Kita harus bisa membedakan histogram dengan diagram batang. Diagram batang itu biasanya digunakan untuk menampilkan data yang berkaitan dengan kategori, makanya dia terpisah-terpisah. Sedangkan histogram adalah diagram yang berkaitan dengan range atau untuk melihat distribusi. Contoh, tabel distribusi frekuensi tinggi badan pemain sepak bola, sama seperti soal yang tadi. Nyatakan data di atas dalam histogram. Baik, kita akan gambarkan. Frekuensinya itu sumbu tegak dan interval kelas itu sumbu mendatar. Sama seperti menggambar diagram batang, tapi dia menyatu. Yang pertama, 160 sampai 164. Frekuensinya ada 2 dan di sini kita tuliskan intervalnya langsung. Selanjutnya, untuk interval 165 sampai 169. 165 sampai 169 banyaknya ada 7. Selanjutnya 170 sampai 174. Frekuensinya ada 10. Kita letakkan di posisi 10. 175 sampai 179. Frekuensinya ada 8. Interval 180 sampai 184. Frekuensinya ada 3. Jadi seperti itu cara menggambar histogram. Di sini kita tuliskan interval kelasnya dan ini adalah frekuensinya. Ini juga bisa dituliskan dengan menggunakan tepi. Yang paling kiri ini tepi bawah, tepi atas. Untuk interval 160 sampai 164, tepi bawahnya 159,5, tepi atasnya 164,5. Demikian juga untuk 165 sampai 169. Tepi bawahnya 164,5, tepi atasnya 169,5. Umumnya di soal ujian histogram itu interval kelasnya dituliskan dengan tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas. A. Poligon frekuensi. Jika titik-titik tengah dari tiap kotak di bagian atas pada histogram saling dihubungkan, maka akan diperoleh diagram yang bentuknya menyerupai poligon dalam kurung segi banyak, sehingga diagram yang dihasilkan dinamakan poligon frekuensi. Soalnya kita ambil dari soal sebelumnya. Tabel distribusi frekuensi tinggi badan pemain sepak bola. Nyatakan data di atas dalam diagram poligon frekuensi. Sesuai dengan definisi di atas, diperolehlah gambar poligon frekuensinya. Kita ambil titik tengah dari tiap kotak di bagian atas. Ini titik tengahnya yang pertama, titik tengah yang kedua, titik tengah yang ketiga, titik tengah yang keempat, dan titik tengah yang terakhir. Kita hubungkan, terbentuklah yang namanya poligon frekuensi. Seperti ini dia. Gambar aslinya ini nggak ada ya. Ini hanya bayangan aja, biar kita mudah untuk menggambarnya. B. OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Baik, saya tampilkan lagi di sini distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Yang ini kurang dari dan yang ini adalah lebih dari.
Menggambarnya sama seperti menggambar diagram garis. Yang datar kita ambil titiknya dari tepi kelas. Yang tegak kita ambil dari frekuensi kumulatifnya. Ini gambar yang pertama, saya jelaskan dulu. Poligon frekuensi kumulatif kurang dari 164,5. Titiknya di sini dan frekuensinya ada 2, frekuensi kumulatifnya. Kita hubungkan, diperoleh koordinatnya di sini. 169,5. Frekuensi kumulatifnya ada 9. 174,5, frekuensinya 19. Selanjutnya 179,5, frekuensinya 27. Selanjutnya 184,5, frekuensinya 30. Tambahkan juga di sini di titik 0. Kita ambil dari tepi bawahnya. Kita hubungkan setiap titiknya. Setelah terhubung, inilah yang disebut poligon frekuensi kumulatif kurang dari. Yang kedua, poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Datanya kita ambil dari sini. Tepi bawah 159,5, frekuensinya 30. Titiknya di sini 164,5, frekuensinya 28. 169,5, frekuensinya 21. 174,5, frekuensinya 11. 179,5, frekuensinya ada 3. Selanjutnya kita ambil tepi atas dari interval ini, yaitu 184,5. Nilainya 0. Kita hubungkan setiap titik. Setelah terhubung, inilah yang dinamakan dengan poligon frekuensi kumulatif lebih dari. Maka kita akan memperoleh ogive-nya. Poligon frekuensi kumulatif kurang dari dihubungkan dengan kurva mulus, disebut ogive positif. Ini dia, dihubungkan dengan kurva mulus. Ya, tidak menggunakan garis, jadi berbentuk kurva. Demikian juga dengan poligon frekuensi kumulatif lebih dari, dihubungkan dengan kurva mulus, diperolehlah ogive negatif. Jadi yang saya tekankan di sini adalah kita bisa membaca histogram dan ogive. Kita bisa menerjemahkan ogive ini ke dalam bentuk distribusi frekuensi. Demikian juga dengan histogram ke dalam bentuk distribusi frekuensi. 2.3. Ukuran pemusatan data. Data statistik yang dimaksud rata-rata bukan hanya rata-rata hitung dalam kurung rataan, tetapi meliputi juga median, modus, dan rata-rata harmonis. Semua rata-rata ini memiliki kecenderungan berupa di tengah-tengah nilai seluruh data setelah diurutkan. Oleh karena itu, ukuran rata-rata tersebut disebut ukuran pemusatan data atau tendensi sentral. 2.3.1. Rataan hitung. A. Menghitung rataan data tunggal. Rataan hitung biasanya disingkat dengan rataan data X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Didefinisikan dengan X bar atau rataan sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 ditambah dengan titik-titik tambah Xn dibagi dengan N. Atau bisa juga dituliskan dengan rataan sama dengan sigma dari Xi, di mana I nya sama dengan 1 hingga N dibagi dengan N. Keterangannya ada di bawah. X bar itu rataan hitung atau rataan, Xi sama dengan data Gi, dan N itu banyak data atau ukuran data. Contoh, tentukan rataan dari tabel berikut. Di sini ada data dan ada frekuensinya. Baik, untuk menghitung rataan pada tabel tersebut lebih sistematis jika dilakukan dengan cara seperti tabel berikut. Kita susun lagi tabelnya. Yang pertama data, kita misalkan dengan Xi, kolom kedua Fi, frekuensinya, kolom ketiga Fi dikali dengan Xi, frekuensi dikali dengan data. Untuk menghitung rataannya, kita akan menggunakan rumus rataan sama dengan sigma Fi Xi, di mana I nya sama dengan 1 hingga N dibagi dengan sigma dari Fi. Baik, di sini ada Fi Xi, itu yang pertama kita kerjakan. Fi Xi 2 dikali dengan 1, diperoleh di sini hasilnya 2. 3 dikali dengan 2, 6. 2 dikali dengan 3, 3 dikali dengan 4. Untuk yang ini 2 dikali dengan 6. Di sini ada sigma, artinya itu adalah jumlah. Berarti kita jumlahkan dulu Fi nya. Diperolehlah sigma Fi nya sama dengan hasilnya 12. Sigma dari Fi Xi jumlah dari yang ini. Diperolehlah hasilnya sama dengan 38 setelah dijumlahkan. Diperoleh rataan sama dengan 38 dibagi dengan 12 yang ini. Hasilnya sama dengan 3,16.
B. Menghitung rataan data tunggal dengan menggunakan rataan sementara. Rumusnya seperti berikut. Rataan sama dengan rataan sementara, simbolnya seperti ini, XS bar ditambah dengan sigma F dikali dengan D dibagi dengan sigma F. Keterangannya, D yang di sini adalah simpangan data KI terhadap rataan sementara. Nanti akan saya jelaskan di contoh soal. Kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan rataan sementara. Datanya dari contoh yang pertama tadi sudah diperoleh di sini 3,16. Jadi jika kita menggunakan rataan sementara, kita juga memperoleh nilai rataannya 3,16. Sesuai dengan rumus yang di atas, di sini ada rataan sementara. Rataan sementara sama dengan 3. Ser ambil 3 ya. Ini diambil dari salah satu data XI yang di sini. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, 4 atau 6. Saya tambahkan di sini tabelnya, tabel DI ya dan F dikali D. Biar kita memperoleh apa yang diminta di rumus. Yang pertama DI-nya. DI itu diperoleh dari XI dikurang rataan sementara. Yang pertama, XI-nya 1 dikurang dengan rataan sementaranya 3, diperoleh negatif 2. Maka diperolehlah F dikali D, 2 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 4. Untuk yang kedua, XI dikurang dengan rataan sementara. XI-nya di sini 2 dan rataan sementaranya 3. 2 kurang 3 negatif 1, diperoleh hasilnya di sini F dikali D sama dengan 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Baris ketiga, DI-nya sama dengan 3 dikurang dengan 3, hasilnya 0. Diperolehlah F dikali D, 2 dikali 0 sama dengan 0. Baris keempat, 4 dikurang dengan 3 sama dengan 1. Jadi F dikali D-nya 3 dikali 1 sama dengan 3. Yang terakhir, 6 dikurang 3 sama dengan 3. Diperoleh F dikali D, 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sini ada sigma FD. Sigma FD-nya sama dengan jumlah dari semua ini. Hasilnya sama dengan 2. Jadi sesuai dengan rumus tinggal kita masukkan. Rataan sama dengan rataan sementara ditambah sigma FD dibagi dengan sigma F. Tinggal dimasukkan. Rataan sementara tadi yang kita ambil 3 ditambah dengan sigma F dikali D, 2 dibagi dengan sigma F. Sigma F-nya 12. Hasilnya sama dengan 3 ditambah 0,16. Dijumlahkan hasilnya 3,16. Jadi sama. C. Menghitung rataan data berkelompok. Secara umum, untuk menentukan rataan data berkelompok adalah dengan menggunakan rumus berikut. Rumusnya sama dengan yang data tunggal tadi. Yang membedakan adalah XI. XI di data berkelompok itu adalah titik tengah interval kelas KI. Baik, saya akan jelaskan melalui contoh. Contoh yang kedua, hitunglah rataan dari data di bawah ini. Interval 21 sampai 25 ada 2 dan seterusnya. Ini adalah frekuensinya, total frekuensinya atau sigma F itu sama dengan 30. Langkah selanjutnya, kita akan tambahkan kolom XI. XI itu adalah titik tengah. Titik tengah interval dari 21 sampai 25. Ini ya. 21, 22, 23, 24, 25 jika datanya disebarkan. Jadi tengah-tengahnya adalah yang 23. Jadi untuk mencari titik tengah interval selanjutnya, kamu boleh gunakan seperti ini. Saya tambahkan kolom XI. Yang di sini titik tengahnya 23. Yang ini titik tengahnya 28. Yang ini titik tengahnya 33. Karena lebar kelasnya 5, maka ini bertambah-tambah 5 nanti. Ya, ini 38, yang ini 43, yang ini 48. Itu titik tengahnya. Selanjutnya di sini ada FIXI. Kita tambahkan satu kolom lagi untuk FIXI. Artinya F dikali dengan X. Diperoleh 2 kali 23, 46. 8 dikali 28, 224. 9 dikali 33, 297. 6 dikali dengan 38, 228. 3 dikali 43 sama dengan 129. 2 dikali 48, 96. Sigmanya, jumlahnya, yaitu jumlahkan semuanya 1020. Jadi dengan menggunakan rumus ini diperolehlah rataannya. Hasilnya sama dengan 1020 dibagi dengan 30.
ya, sesuai dengan rumus yang di sini. Hasilnya sama dengan 34. D. Menghitung rataan data berkelompok dengan rataan sementara. Rumusnya yaitu rataan sama dengan rataan sementara ditambah dengan sigma FI DI dibagi dengan sigma FI. Sama seperti tadi, XI-nya sama dengan titik tengah interval kelas GI. Sir akan jelaskan melalui contoh. Datanya dari contoh 2. Masih sama soalnya. Titik tengahnya juga sama. Sekarang kita akan mencari rataan dengan menggunakan rataan sementara. Rataan sementara diambil dari salah satu data XI. XI-nya yang ini. Boleh kamu ambil 33. Boleh kamu ambil 48. Sir ambil 48 di sini. Soal sebelumnya tadi di tengah-tengah. Sir ambil yang di sini. Yang perlu kita cari yang pertama, DI-nya. Diperolehlah DI itu sama dengan XI dikurang dengan X sementara. 23 dikurang dengan 48. 48 tadi adalah rataan sementaranya. 23 XI-nya. Yang baris kedua, 28 dikurang dengan 48, negatif 20. Baris ketiga, 33 dikurang 48, negatif 15. 38 dikurang 48, negatif 10. 43 dikurang dengan 48, negatif 5. Yang terakhir, 48 dikurang dengan 48. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mencari FI dikali dengan DI. FI yang ini, DI-nya yang kita peroleh di sini. 2 dikali dengan negatif 25, negatif 50. 8 dikali negatif 20, negatif 160. 9 dikali negatif 15, negatif 135. 6 dikali negatif 10. 3 dikali dengan negatif 5. 2 dikali dengan 0. Diperolehlah sigma dari FIDI. Jumlahkan ini semua. Hasilnya sama dengan negatif 420. Sesuai dengan rumus, diperolehlah rataannya sama dengan rataan sementara 48 tadi ditambah dengan sigma FD atau sigma FIDI, sama aja. Itu negatif 420 dibagi dengan sigma F atau sigma FI sama dengan 30. Hasilnya 48 dikurang dengan 14. Diperoleh rataannya sama dengan 34. Jadi sama dengan menggunakan cara langsung tadi dan menggunakan rataan sementara, hasilnya pasti sama. Modus. Modus dari suatu data adalah nilai dari yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. A. Modus data tunggal. Contoh, tentukan modus dari data berikut. Oke, kita selesaikan. Yang A, modusnya adalah 2. Sebab 2 paling banyak muncul, yaitu sebanyak 4 kali. B, modusnya adalah 5 dan 7. Sebab 5 dan 7 mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu 3. Data yang mempunyai satu modus disebut unimodus. Yang mempunyai 2 modus disebut bimodus. Dan yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut multimodus. B. Modus data berkelompok. Secara umum, modus dapat ditentukan dengan rumus berikut. Modus sama dengan L ditambah dengan C dikali D1 dibagi dengan D1 tambah D2. Keterangannya, L adalah tepi bawah kelas modus. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. C panjang kelas. Contoh, tentukan modus dari data pada tabel berikut. Dari tabel diperoleh, yang pertama kita harus tahu dulu kelas modusnya. Kelas modus diperoleh dari frekuensi tertinggi, di mana frekuensi tertinggi di sini adalah 9. Ini kelas modus. Yang 8 adalah frekuensi sebelum kelas modus. 6 frekuensi sesudah kelas modus. Kita akan memperoleh nilai L sama dengan 30,5, yaitu tepi bawah kelas modus. Kurangkan 31 dengan 0,5. D1 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sebelumnya. 9 kurang 8 sama dengan 1. D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang dengan frekuensi kelas sesudahnya. 9 kurang 6 sama dengan 3. C sama dengan panjang kelas. 31, 32, 33, 34, 35. Itu sama dengan 5. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus.
di mana modus sama dengan L tambah C dikali dengan D1 per D1 tambah D2. Maka diperolehlah modus sama dengan L-nya tadi 30,5 ditambah dengan C-nya 5 dikali dengan 1 dibagi 1 tambah 3 D1 per D1 tambah D2 sama dengan 30,5 ditambah dengan 5 per 4. 30,5 ditambah dengan 1,25. Jadi hasilnya sama dengan 31,75. Contoh yang ketiga. Diketahui kelas modus pada data berikut adalah 51 sampai 60 dan nilai modusnya 56,5. Pertanyaannya, nilai P adalah, pilihannya sudah ada, baik kita akan jawab. Dari tabel diperoleh yang pertama, kelas modus interval 51 sampai 60 seperti yang diketahui di soal. Frekuensi sebelum kelas modus itu P. Frekuensi setelah kelas modus itu 10. Diperolehlah yang pertama, L sama dengan tepi bawah. Tepi bawah kelas modus 50,5. D1 sama dengan 12 dikurang dengan P. D2 sama dengan 12 dikurang dengan 10, hasilnya 2. C-nya sama dengan 10, yaitu 51 sampai 60. Kita masukkan ke rumus, maka diperolehlah modus sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi dengan D1 tambah D2. Kita tinggal masukkan angkanya saja. Yang pertama modus sudah diketahui soal. 56,5 sama dengan 50,5 tepi bawah ditambah dengan 10 C. D1 nya 12 dikurang P dibagi dengan D1 tambah D2. 12 dikurang P ditambah dengan 2. Oke, selanjutnya 56,5 sama dengan 50,5 ditambah dengan 10 dikali 12 kurang P, yang ini kita jumlahkan menjadi 14 dikurang P. Selanjutnya kedua ruas kita kurangkan dengan 50,5 dan dibagi dengan 10. Maka diperoleh 56,5 dikurang 50,5 dibagi dengan 10 sama dengan 12 dikurang P per 14 dikurang P. Yang ini kita kurangkan menjadi 6 per 10 sama dengan 12 kurang P dibagi 14 dikurang P. Sederhanakan menjadi 3 per 5 sama dengan 12 dikurang P dibagi dengan 14 kurang P. Sekarang kita akan kali silang. 3 dikali 14 sama dengan 42. 3 dikali P sama dengan min 3P sama dengan 5 dikali 12 60. 5 dikali min P sama dengan min 5P. Diperolehlah 5P dikurang 3P sama dengan 60 dikurang dengan 42. 2P sama dengan 18. Maka P nya sama dengan 18 per 2, 9. Contoh 4. Tentukan modus dari data yang dinyatakan dengan histogram di bawah. Berikut histogramnya. Kita akan menentukan modusnya. Dari histogram di samping ini dapat ditetapkan yang pertama, kelas modusnya 170 sampai 174 karena frekuensinya yang terbesar 10. Yang kedua, tepi bawah kelas modus. Yang ini kita kurangkan dengan 0,5. Maka L-nya sama dengan 169,5. Selanjutnya panjang kelas. Panjang kelas yaitu C. Itu sama dengan 174,5 dikurang dengan 169,5 sama dengan 5. Selanjutnya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. 10 dikurang 7 sama dengan 3. Selanjutnya selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, yaitu D2. D2 sama dengan 10 dikurang dengan 8, hasilnya 2. Maka diperolehlah modus sama dengan L ditambah C dikali dengan D1 per D1 tambah D2. Tinggal kita masukkan angkanya. Modus sama dengan L nya 169,5 ditambah dengan C nya 5 dikali dengan 3 dibagi dengan 3 ditambah 2. Hasilnya 169,5 ditambah dengan 5 dikali 3 per 5. Yang ini sudah bisa kita coret. Maka hasilnya 169,5 ditambah dengan 3. Jadi modusnya sama dengan 172,5. Contoh yang kelima. Tentukan modus dari data yang dinyatakan dengan OGIF positif di bawah. Jadi yang pertama, kita harus bisa mengubah OGIF ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Ini adalah OGIF positif. Pasangannya adalah tepi atas. Yang pertama, tepi atasnya 164,5. Artinya pasangannya adalah kurang dari 164,5 ada 2 frekuensi kumulatifnya. Jadi intervalnya itu yang di sini dikurangi 0,5, yang di sini ditambah dengan 0,5. Ini tambah 0,5 160,
ini kurang 0,5, 164. Diperoleh interval 160 sampai 164. Maka diperolehlah frekuensinya itu sama dengan 2 dikurang dengan 0 sama dengan 2. Yang 2 dikurang dengan sebelumnya. Selanjutnya, kurang dari 169,5, ini tepi atas. Kurang dari 169,5, frekuensi kumulatifnya sama dengan 9. Dan kita memperoleh intervalnya mulai dari sini sampai ke sini. Ini naikkan 0,5, tepi bawahnya menjadi 165. Yang ini dikurang dengan 0,5, 165 sampai 169. Diperolehlah frekuensinya itu selisih dari 9 dan 2. 9 kurang 2 sama dengan 7. Itulah frekuensi dari 165 sampai 169. Selanjutnya, kurang dari 174,5. Intervalnya adalah yang ini ditambah 0,5 menjadi 170, yang di sini dikurangi dengan 0,5 tepi atas menjadi 174. 170 sampai 174. Frekuensi kumulatifnya 19. Diperolehlah frekuensinya 19 dikurang dengan 9, hasilnya 10. Selanjutnya, kurang dari 179,5. Frekuensi kumulatifnya 27. Intervalnya ini adalah tepi bawah, tambahkan 0,5, 175 sampai 179. Frekuensi kumulatifnya 27. Diperolehlah frekuensinya 27 dikurang dengan 19. Hasilnya sama dengan 8. Yang terakhir, kurang dari 184,5. Frekuensi kumulatifnya 30. Interval kelasnya yaitu yang ini tambah 0,5, 180. Ini dikurang 0,5, 184. 180 sampai 184. Frekuensinya adalah 30 dikurang dengan 27. Hasilnya sama dengan 3. Kelas modus adalah 170 sampai 174 karena mempunyai frekuensi yang paling tinggi yaitu 10. Bukan frekuensi kumulatif ya, tapi frekuensi kelas sebelumnya yaitu yang di atas. Kelas sesudahnya yang di bawah. Dari tabel ini diperolehlah yang pertama kelas modusnya 170 sampai 174. Yang kedua, tepi bawah kelas modus L sama dengan ini kurangkan 0,5, 169,5. Yang ketiga, panjang kelas. Panjang kelasnya 174,5 dikurang dengan 169,5. Tepi atas dikurang dengan tepi bawah, hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya D1. D1-nya 10 dikurang dengan 7, hasilnya 3. Selanjutnya D2, 10 dikurang dengan 8, hasilnya 2. Maka diperolehlah modusnya sama dengan L ditambah C dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Hasilnya sama dengan 169,5 tepi bawah ditambah dengan 5 dikali dengan 3 dibagi 3 tambah 2 sama dengan 169,5 ditambah dengan 5 dikali 3 per 5. 169,5 ditambah 3 hasilnya sama dengan 172,5. Contoh 6. Tentukan modus dari data yang dinyatakan dengan OGIF negatif di bawah. Yang pertama, kita harus bisa mengubah OGIF ini ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. OGIF negatif pasangannya adalah lebih dari 159,5, frekuensi kumulatifnya 30. Intervalnya itu adalah yang ini adalah tepi bawah dengan tepi atas. Tepi bawahnya ini ditambahkan dengan 0,5, tepi atas dikurang dengan 0,5, 160 sampai 164. Banyaknya ada 30. Untuk menentukan frekuensinya, kurangkan frekuensi kumulatif dengan frekuensi kumulatif sesudahnya. Hasilnya 30 dikurang dengan 28 sama dengan 2. Lebih dari 164,5, frekuensi kumulatifnya 28. Kita akan menentukan intervalnya. Tambahkan tepi bawah 0,5 menjadi 165 dan kurangkan yang di sini 0,5. Ini tepi atas 169. Frekuensi kumulatifnya 28. Diperolehlah frekuensinya 28 dikurang dengan 21. Sesudahnya ya untuk negatif. Kalau OGIF positif tadi dikurangkan dengan sebelumnya. 28 dikurang 21 hasilnya sama dengan 7. Lebih dari 169,5 yaitu 21 frekuensi kumulatifnya. Maka diperolehlah yang ini tepi bawah. Intervalnya 170. Yang ini dikurangkan dengan 0,5 sampai 174. Frekuensinya sama dengan frekuensi kumulatif
dikurang dengan frekuensi kumulatif sesudahnya. 21 dikurang dengan 11, 10. Lebih dari 174,5. Frekuensi kumulatifnya 11. Diperoleh intervalnya, yang ini kita tambahkan 0,5, 175. Yang ini kita kurangkan 0,5, 179. Frekuensinya 11 dikurang dengan 3. 11 kurang 3 sama dengan 8. Yang terakhir, lebih dari 179,5. Frekuensi kumulatifnya 3. Intervalnya, ini TP bawah dan ini TP atas. TP bawah ditambahkan 0,5, 180 sampai 184. Hasilnya untuk frekuensi 3 dikurang dengan 0 sama dengan 3. Sudah diperoleh tabel distribusi frekuensi. Sekarang kita akan menentukan modusnya. Dari tabel diperolehlah yang pertama, kelas modusnya 170 sampai 174. Yang kedua, tepi bawah kelas modus, L-nya sama dengan tepi bawah ini kurangkan 0,5, 169,5. Panjang kelasnya sama dengan 5. D1 yaitu kelas modus, frekuensinya 10 dikurang dengan 7. D2 nya 10 dikurang dengan 8. Maka diperoleh modus sama dengan 169,5 ditambah 5 dikali dengan 3 dibagi 3 tambah 2. 169,5 tambah 5 ini menjadi 3/5. Hasilnya 169,5 tambah 3. Jadi modusnya sama dengan 172,5. Contoh histogram OGIF positif dan OGIF negatif tadi itu adalah soal yang sama, hanya penyajiannya yang berbeda. Jadi kita harus bisa membaca histogram OGIF positif dan OGIF negatif, serta kita bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan histogram maupun OGIF. 24. Ukuran letak data. 241. Kuartil data tunggal. Jika satu set data statistik disusun berdasarkan urutannya, kita dapat menentukan median atau nilai tengahnya. Median membagi data menjadi dua bagian yang sama, di mana 50% dari data mempunyai nilai sama atau kurang dari median, sedangkan 50% lainnya mempunyai nilai sama atau lebih dari median. Simbol median adalah Q2 dalam kurung ME. Nilai tengah dari 50% data kecil sama dengan median disebut kuartil bawah atau Q1. Dan nilai tengah dari 50% data lebih besar sama dengan median disebut kuartil atas Q2. Digambarkan seperti ini. Q2 membagi data menjadi dua bagian yang sama. Q1 adalah nilai tengah dari 50% data di bawah median, sedangkan Q3 adalah nilai tengah dari 50% data di atas median. Contoh, tentukan median, kuartil bawah dan kuartil atas dari satu set data berikut ini. Ada dua set data. Yang pertama, kita urutkan dulu data yang ada di A. Setelah diurutkan, kita akan menentukan kuartilnya. Secara visual bisa kita lihat bahwa Q2 itu membagi dua data. Q1 adalah titik tengah dari 50% data di bawah Q2. Q3 adalah titik tengah dari 50% data di atas dari Q2. Kita akan mulai dari yang pertama, Q1. Yang pertama kita tentukan letaknya Q1. Letak Q1 yaitu data ke 1/4 N tambah 1. Ini rumusnya. Hasilnya sama dengan data ke 1/4. Datanya di sini ada 8. 8 tambah 1. 9/4 yaitu data ke 2/1/4. Maka diperolehlah nilai Q1 sama dengan data kedua. Data kedua, data pertama, data kedua. 30 ditambah dengan 1/4. Sisanya yang di sini 1/4 dikali dengan 34 dikurang dengan 30. Karena 1/4-nya ada di antara 30 dengan 34. Hasilnya sama dengan 30 ditambah 1, 31. Q2 atau median. Letaknya yaitu data ke setengah N tambah 1. Ini rumusnya. Hasilnya sama dengan data ke setengah dikali 8 tambah 1, 9/2. Hasilnya sama dengan, kita buat menjadi pecahan campuran, data ke 4,5. Jadi nilai kedua atau nilai mediannya sama dengan data ke 4. 1, 2, 3, 4. 36 ditambah dengan sisanya ada setengah. Setengah dikali 40 dikurang dengan 36. Hasilnya 36 ditambah dengan 2 sama dengan 38. Letak Q3 yaitu data ke 3/4 N tambah 1. Ini rumusnya. Sama dengan data ke 3/4 dikali dengan 8 tambah 1. 9 dikali 3, 27/4. Sama dengan data ke 6 3/4.
Jadi nilai ketiga sama dengan data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 47 ditambah dengan 3/4 sisanya, 3/4 dikali 48 dikurang 47 sama dengan 47 ditambah 0,75. Hasilnya dijumlahkan sama dengan 47,75. B. Ini data B-nya setelah diurutkan diperoleh seperti ini. Banyak datanya ada 9. Kita cari mulai dari Q1. Letak Q1 itu data ke 1/4 N tambah 1. Hasilnya sama dengan data ke 1/4 9 ditambah 1 sama dengan data ke 10/4. Kita sederhanakan menjadi 2/2. Maka diperolehlah nilai Q1 sama dengan data kedua 1, 2, 5 ditambah dengan setengah, sisanya yang ini, dikali 7 dikurang 5 sama dengan 5 tambah 1, hasilnya sama dengan 6. Letak Q2 itu sama dengan data ke setengah N tambah 1, yaitu data ke setengah dikali dengan 10, data ke 10/2. Data ke 10/2 itu sama dengan data ke-5. Data ke-5 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya sama dengan 8. Letak Q3. Q3 data ke 3/4 dikali N tambah 1 sama dengan data ke 3/4 dikali 10. Data ke 30/4 itu sama dengan data ke 7/2 setelah disederhanakan. Maka diperoleh hasilnya Q3 sama dengan data ke-7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 ditambah dengan setengah, 17 dikurang 15. Hasilnya sama dengan 15 tambah 1 sama dengan 16. 242 kuartil data berkelompok. Kuartil data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kuartil bawah Q1 ditentukan dengan rumus Q1 sama dengan L1 ditambah dengan C dikali 1/4 N dikurang F besar 1 dibagi dengan F kecil 1, dimana yang pertama L1 itu adalah tepi bawah kelas kuartil bawah, N itu ukuran data jumlah frekuensi, F1 sama dengan frekuensi pada interval kelas kuartil bawah Q1. F besar 1 ini sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil bawah Q1, C itu panjang kelas. Yang kedua, kuartil tengah Q2 atau median ditentukan dengan rumus Q2 sama dengan L2 ditambah dengan C. Q2 di sini setengah N dikurang F besar 2 dikurang dengan F kecil 2, dengan L2 nya sama dengan tepi bawah kelas kuartil tengah, N nya ukuran data jumlah frekuensi, F kecil 2 nya sama dengan frekuensi pada interval kelas kuartil tengah Q2. F besar 2 sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil tengah Q2, C panjang kelas. Kuartil atas Q3 ditentukan dengan rumus Q3 sama dengan L3 ditambah C. Untuk Q3 kita menggunakan 3/4 N dikurang dengan F besar 3 dibagi F kecil 3. L3 sama dengan tepi bawah kelas kuartil atas Q3, N ukuran data, F kecil 3 frekuensi pada interval kelas kuartil atas Q3. F besar 3 sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil atas Q3, C panjang kelas. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh. Contoh 2. Hitunglah semua kuartil pada distribusi frekuensi pada tabel berikut. Kita akan menentukan Q1, Q2, dan Q3. Yang pertama, kita akan membuat tabel frekuensi kumulatif. 3 tambah 9, 12. 3 tambah 9 tambah 4, 16. 3, 9, 4, 10, 26. 3, 9, 4, 10, 13, 29. Total semuanya 40. Selanjutnya, kita akan mencari Q1, Q2, dan Q3. Yang pertama, kuartil bawah Q1. Letak datanya data ke 1/4 N. Itu sama dengan data ke 1/4 dikali dengan 40. Hasilnya sama dengan data ke 10. Data ke 10 itu terletak di interval 26 sampai 30. Data 4 sampai data ke 12 letaknya di sini. Jadi data ke 10 itu letaknya di antara 4 sampai 12. Jadi intervalnya adalah 26 sampai 30. Dari sini diperolehlah bahwa N-nya itu sama dengan 40, L1-nya itu sama dengan tepi bawah, kurangkan ini 0,5 menjadi 25,5. F kecil 1-nya ini diperoleh dari frekuensi kelas intervalnya. F besar 1 yaitu sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, C-nya sama dengan 5. Selanjutnya kita akan masukkan ke rumus Q1 sama dengan L1 ditambah C dikali 1/4 N dikurang F besar 1 dibagi dengan F kecil 1. Hasilnya sama dengan L1 nya 25,5
ditambah dengan C 5 dikali 1/4 dikali N nya 40 dikurang F besar. F besarnya itu 3 dibagi dengan 9 F kecilnya. Hasilnya sama dengan 25,5 dikali dengan yang ini menjadi 10 kurang 3 7. 7 kali 5 35. 35 per 9 sama dengan 25,5 ditambah 3,89. Jadi Q1 nya sama dengan 29,39. Kuartil tengah Q2 atau median, yaitu data ke setengah N sama dengan data ke setengah dikali 40 sama dengan data ke 20. Data ke 20 itu ada di sini, di atas 16, di bawah 26. Intervalnya itu 36 sampai 40. Yang pertama N nya sama dengan 40, L2 nya sama dengan 35,5, tepi bawah dikurangkan 0,5, F2 nya sama dengan 10. F besar 2 nya sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Sebelumnya adalah yang 16. C nya sama dengan 5, sama. Selanjutnya kita gunakan rumus Q2. Q2 sama dengan L2 ditambah C dikali setengah N dikurang dengan F besar 2 dibagi dengan F kecil 2 sama dengan 35,5 ditambah 5 dikali setengah dikali 40 dikurang dengan 16 dibagi dengan 10. Hasilnya sama dengan 35,5. Ini menjadi 20 kurang 16, 4. 4 kali 5, 20. 20 per 10. Hasilnya sama dengan 35,5 tambah 2. Sama dengan 37,5. Ini adalah median atau Q2-nya. Kuartil atas Q3, yaitu data ke-3 per 4 N. Sama dengan data ke-3 per 4 dikali dengan 40. Sama dengan data ke-30. Data ke-30 itu letaknya di paling bawah, yaitu setelah data ke-29. Jadi setelah 29 itu letaknya di sini semua, 46 sampai 50. Diperolehlah N-nya sama dengan 40, L3-nya tepi bawah. Tepi bawahnya 45,5, F kecil 3-nya 11, F besar 3-nya sama dengan 29, C-nya sama dengan 5. Q3 sama dengan L3 ditambah C dikali dengan 3/4 N dikurang F besar 3 dibagi dengan F kecil 3. Hasilnya sama dengan 45,5 ditambah dengan 5 dikali 3/4 dikali 40 dikurang dengan 29 dibagi dengan 11. Hasilnya sama dengan 45,5 ditambah dengan 5 per 11. Ini 1 dikali 5 sama dengan 5 per 11. 45,5 tambah 0,45 hasilnya sama dengan 45,95. Ini Q3-nya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat kamu pahami. Jika kurang paham, kamu boleh bertanya ke Sir Johan melalui WA maupun Line.